Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Ustazah Hajah Harnia SAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sehat. Baik, terima kasih Ustazah telah hadir di studio kami. Ya. Beliau merupakan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Palu. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita atau di studio kami ibu-ibu dari Majlis Taklim An-Nur Huntap 1 Tondo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini cantik-cantik kayaknya. Terima kasih Bu. Ya. Yang tentunya ketuanya adalah Ibu Nurjana Kambayan SAG MPDI ya Bu. Ya, terima kasih. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustazah atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang peran muslimah dalam berdakwah di era digital. Dakwah adalah mengajak atau menyuruh manusia untuk menuju jalan kebaikan atau kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar secara rahmatan lil alamin. Peran muslimah dalam berdakwah sangat diperlukan di era digital ini. Tetapi jangan sampai melupakan fitrahnya sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan tentang nilai dakwah, yaitu berbicaralah kepada manusia menurut kadar kecerdasan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Ustazah Hajah Harnia SAG untuk memberikan tausiah. Kepada Ustazah, tafadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dimuliakan Allah, Ustadz Bambang Abu Julu selaku host ya, yang pasti sudah tidak asing lagi di mata ibu-ibu Majelis Taklim ya. Dan yang teristimewa ibu-ibu yang cantik non solehah, ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur ya, Huntap ya. Tondo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur tentu hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tiada terhingga sehingga kita patut bersyukur. Kata orang, kalau kita bersyukur yang sedalam-dalamnya masih bisa diukur. Bersyukur yang setinggi-tingginya masih bisa terukur. Bersyukur yang sedalam-dalamnya masih bisa terukur. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah yang tiada terhingga,
Itu tidak bisa. Tidak ada lagi kata yang lain kecuali yang tiada terhingga. Oleh karena itu, rasa syukur kita ini perlu kita barengi dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, uswah hasanah. Nah, dan sebagai umat Rasulullah, sepantasnya lah kita harus mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke dalam kehidupan keseharian kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan insya Allah kelak nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu cantik solehah, sehat semua? Alhamdulillah. Suami dan anak-anak aman di rumah, Bu? Masya Allah. Alhamdulillah kalau aman. Ya Ustadz ya. Artinya ibu-ibu tadi kesini itu sudah mendapatkan ridho dari suami, sudah mendapatkan izin. Bahaya kalau tidak dapat izin dari suami ya. Nanti pulang-pulang malah berantakan ya. Pulang-pulang dari kegiatan Mutiara Hikmah ya di studio TVRI. Kalau kita tadi sudah Ustadz Bambang sudah menyampaikan tentang tema kita hari ini ya. Apa peran kita sebagai seorang muslimah di era yang sudah semakin canggih ini? Masya Allah, secanggih, benar-benar canggih sudah dunia ini ya, teknologi kita ini. Ya, maka kita terlebih dahulu harus tahu dulu kedudukan kita sebagai seorang muslimah. Apa kedudukan kita yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti kita memasuki ruang-ruang digital untuk kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan atau mencegah sesuatu yang mungkar, kita tahu tempat, kita tahu kedudukan kita. Seperti kata Ustaz tadi, ada batasan-batasan seorang muslimah. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Ini tentang hak dan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah. Kata Allah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat, ya. Wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat, ya. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'adallahu lahum magfiratan wa ajran azima, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang puasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, laki-laki dan perempuan yang banyak-banyak menyebut nama Allah, maka Allah sudah menyediakan ampunan dan pahala. Masya Allah. Ya, gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam dalam hal hak dan kewajiban kita, ya, menjadi khalifah di bumi. Nah, terkecuali peran yang memang sudah menjadi kodrat kita, ibu-ibu, ya, apalagi itu hamil, melahirkan, menyusui, wah itu tidak bisa digantikan oleh bapak-bapak, ya. Bapak-bapak itu hanya menggarap sawah dan bercocok tanam, gitu ya, ibu-ibu, ya. Masya Allah. Hanya menggarap sawah dan bercocok tanam. Tapi kita punya kelebihan. Itu artinya di dalam melakukan nanti kegiatan dakwah itu kita punya kewajiban yang sama, ibu-ibu. Bukan berarti kita perempuan tidak bisa melakukan
ikut ambil bagian di dalam dakwah ini, tapi pasti bisa. Kemudian ada juga perumpamaan-perumpamaan perempuan ya yang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi, juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang ini harus kita fahami. Artinya label-label itu, sebutan-sebutan sebagai perempuan, perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah itu harus kita bingkai. Kita bingkai. Contoh misalnya, ini hadisnya hadis Hasan ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahwa di bawah telapak kaki ibu ada surga. Masya Allah. Nah, itu perumpamaan gitu ya. Jadi kita sebagai seorang muslimah harus kita jaga itu surga itu di bawah telapak kaki kita. Ya. Jangan sampai surga yang ada di bawah telapak kaki kita ini yang itu menjadi kunci membuka surga untuk anak-anak kita itu kotor, tercemar gitu. Nah, orang bilang apa itu? Natagara, how to my, natagara itu kaki. Akhirnya sudah tidak ada surga di bawah telapak kaki kita. Itu perumpamaan ibu-ibu. Kemudian juga ada hadis Rasulullah bahwa kita ini diibaratkan seperti perhiasan, ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Ya, jadi kita ini perhiasan dunia dan ternyata perhiasan yang paling baik itu adalah wanita yang soleha. Ya, ibarat emas kita 24 karat ya, 99, sekian persen emasnya gitu. Itulah kita wanita. Jadi harus kita bingkai. Ibarat ini ada foto, kita punya foto, bingkainya kita kasih bagus. Itulah kita wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita punya hak dan kewajiban untuk melakukan dakwah. Dakwah itu seperti tadi kata ajakan. Kita harus mengajak ya kepada keluarga kita, terutama diri kita dulu ya, diri kita, keluarga kita, kemudian orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, kemudian masyarakat kita, berbangsa dan bernegara, itu semua harus menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Masih ada waktu Ustadz? Ya, sebelum silakan. pertanyaan ya. Jadi begini ibu-ibu soleha, Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada kita seperti di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ya ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kata Allah. Jadi hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan. Ya. Ya, menyeru kepada kebaikan, berbuat baik, yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi itu. Di dalam hadis Nabi ada juga ya, man ra'a minkum mungkaron fal yastati biyadihi. Walam yastati fa bilisan, walam yastati fa biqalbi. Idza ada aful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kedua tanganmu. Kedua tangan. Ya, maksudnya itu kekuasaan. Apa yang bisa kita punya, ya. Mungkin dengan harta kita punya, silakan. Dengan waktu kita bisa. Tapi kalau kita tidak mampu, cukup dengan lisan kita. Lisan. Nak, sholat. Itu saja sudah berdakwah. Ya. Nak, puasa. Nak, jangan how to my tidak di masjid. Nah, itu kita sudah berdakwah, sudah menyerukan kebaikan. Tapi kalau kamu tidak sanggup, maka cukup dengan hatimu. Kalau kita lihat orang-orang yang gimana-gimana begitu melakukan kemungkaran, di tempat-tempat yang kita lihat, cukup diam aja. Biarlah. Itu urusan dia saja sama Allah. Biarlah. Tidak usah kita ikut-ikutan ke sana. Biar jangan lagi bergaul dengan dia. Tapi apa kata Rasulullah? Idza adaful iman. Itu yang selemah-lemah iman. Ya, jadi memang berdakwah itu menjadi kewajiban kita bersama. Saya kira untuk sementara itu dulu. Mungkin nanti kita ada tanya jawab. Ya, ibu-ibu silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Yang jelas nanti setelah mungkin ada pertanyaan, nanti saya akan lanjutkan. Kira-kira ruang-ruang apa yang bisa kita masuki? Ya, waktu di mana tempat yang bisa kita masuki untuk kita berdakwah. Berdakwah itu menyerukan kebaikan. Apakah itu di majelis taklim ataukah di sosial media ya. Masih punya HP.
Saya kira itu Ustaz Ya. Bambang. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Iya. Ustazah atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustazah sudah menyampaikan bahwa kedudukan seorang muslimah adalah mampu berdakwah dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan juga Ustazah menyampaikan bahwa marilah berdakwah, insya Allah kita akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustazah atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema peran muslimah dalam berdakwah di era digital bersama narasumber Ustazah Hajah Harnia SAG yang merupakan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Palu. Ya, baik, sambil menunggu penelpon, kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Huntap 1 Tondo. Silakan. Silakan Bunda. Sebutkan nama, silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan nama, yaitu Hajah Fatmah. Saya tinggal di Huntap Tondo, Blok F nomor 7. Yang ingin saya tanyakan, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan kepada lingkungan sekitar kita yang begitu datang waktu sholat tidak melaksanakan sholat, sedangkan yang bersangkutan adalah orang tua. Kita kan agak risih juga untuk menyampaikan, karena yang mau disampaikan itu bukan anak kecil. Jadi itu barangkali. Yang kemudian yang kedua, boleh dua. Ya, kami persilakan Bunda. Kalau kita berbicara tentang digital sekarang, digital sekarang ini yang mempengaruhi itu yang adalah anak-anak, utamanya anak sekolah. Anak-anak sekarang ini banyak sekali yang terkontaminasi dengan digital. Iya, karena mereka semua berkiblat kepada digital. Waktu sholat mereka tidak ingat lagi. Ya, masing-masing sudah punya HP Android Bunda ya, Masya Allah. Masing-masing sudah di dalam kamar-kamarnya masing-masing, tidak mau keluar. Kalau kita kerasi malah mereka juga yang lebih keras. Jadi seperti itu barangkali, artinya ini bukan di lingkungan, karena saya punya anak sudah kawin semua. Saya ini adalah sebagai kepala sekolah, jadi Masya saya Allah. tahu. Jadi anak-anak yang sekarang ini adalah terkontaminasi dengan digital itu amat jauh sekali. Jadi bagaimana kami seperti di sekolah kami sudah berusaha untuk menyampaikan, untuk memberi dakwah kepada anak-anak supaya jangan seperti itu, jangan terlalu dipertuankan itu HP. Ya, sementara waktu di sekolah mereka tidak bawa. Masya Allah. Karena saya itu adakan sweeping. Saya boleh bawa HP, tapi HP yang tidak punya kamera. Mereka tidak bawa, tapi kita tidak tahu di rumahnya. Jadi ini barangkali bagaimana solusinya, yaitu saya tanya kepada Ustazah, ya. Jadi itu saja barangkali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Ibu Hajah Fatmah ya. Mungkin satu lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur Huntap 1 Tondo. Silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita dari Majelis Taklim An-Nur Huntap 1 Tondo. Yang ingin saya pertanyakan di sini Ustazah, bagaimana peranan kita sebagai madrasah pertama dari anak-anak? Sementara sekarang ini era digital lebih pintar anak-anak daripada kita.
Iya. Jadi untuk memanage anak-anak itu bagaimana caranya Ustazah? Peranan kita sebagai orang tua. Iya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Anita. Baik, mungkin kita jawab dulu Ustazah sebelum kita menerima penelpon dari pemirsa. Ini dari Ibu Haja Fatma tentang kiat-kiat apa yang harus kita lakukan kepada lingkungan sekitar kita yang tentunya yang kurang baik ya, apalagi mungkin mengenai sholat ada mungkin salah satu orang tua yang mungkin tidak mencontohkan. Seperti apa Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Keberhasilan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. itu dari contoh teladan yang diberikan. Ya, jadi memang contoh teladan itulah yang paling kiat, yang paling bagus, yang paling berhasil untuk merubah perilaku seseorang, merubah seseorang yang tidak sholat menjadi sholat, yang tidak tahu menjadi tahu dan lain sebagainya. Itu contoh teladan. Jadi memang kiat-kiat kita sekarang ibu-ibu ini agak dilema, ya. Kita mau kasih tahu, apa nggak mau urus-urus saya? Urusan-urusan saya sama Allah. Itu anak saya bukan anaknya Komiu, toh? Kenapa Komiu mau ajak-ajak? Komiu mau ajak-ajak dia pergi sholat, dia bilang. Atau misalnya ketika ibu sudah menyampaikan itu, misalnya ngobrol-ngobrol, terus ngasih tahu, Komiu, marilah terumpi sholat sama-sama. Marilah kita mengaji sama-sama. Marilah kita pergi di majelis taklim. Nanti di majelis taklim ada kajian dan lain sebagainya. Memang mengajak itu agak sulit, tapi memang perlu kita lakukan. Jadi mungkin contoh teladan ya, kita ke masjid, kita mengaji, insya Allah itu sudah jadi contoh. Suatu saat ya dia pasti tahu bahwa oh iya ya ternyata apa yang disampaikan oleh ibu tadi betul ya. Nanti kadang-kadang orang itu bisa sadar kalau dia sudah mendapatkan musibah. Kadang begitu ya, kita sadar astagfirullahaladzim ya Allah, ternyata saya sudah ditegur sama Allah. Ada mungkin teguran dari Allah. Ya, ada teguran dari Allah. Tapi kita selalu mendoakan, ya doakanlah tetangga kita, kemudian selalu bersilaturahmi. Jangan sampai karena tetangga kita tidak sholat, anak-anaknya tidak sholat, kita sudah tidak mau datang bersilaturahmi sama mereka. Tidak sholat dia, untuk apa? Nggak boleh ya, karena sifat sombong yang ada di dalam diri kita ini harus kita buang jauh-jauh, ya. Karena kita selalu merasa bahwa kita adalah orang yang paling rendah, hamba yang paling rendah di hadapan Allah. Sekalipun mereka tidak sholat, tidak apa, jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih baik. Tapi kita tetap berupaya semaksimal mungkin. Kemudian tadi anak-anak, tentang digital Ustaz. Ini Ya. anak-anak terpengaruh seperti apa? Ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan Ibu Adita, bagaimana peranan kita sebagai madrasah pertama untuk anak kita, apalagi di era digital. Berkaitan, Ustaz. Sudah berkaitan ya. Al-ummu madrasatul ula, ya. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau seorang ibu mempersiapkan anaknya jauh hari sebelumnya, maka seakan-akan dia sudah mempersiapkan sebuah negara yang baik pokok pangkalnya. Masya Allah. Kata Nabi ya, berarti kita sudah mempersiapkan di generasi kita yang baik. Nah, bagaimana kita kan sebagai seorang ibu, seperti yang sudah saya gambarkan tadi ya, bahwa kita ini madrasah berarti apa-apa itu harus kita sampaikan ke mereka. Contoh, jangan jangan main HP. Mamanya sendiri main HP. Iya. Ya. Anak-anak, ya. Jangan main HP. Simpan HP. Ibu gurunya main HP gitu kan. Saya melihat beberapa guru-guru itu kadang saya lihat anak-anaknya disuruh kasih PR. Terus dia di depan main HP. TikTok. Masya Allah. Dan lain sebagainya. Ya, memang ada beberapa sekolah yang menerapkan bahwa bawa HP hanya yang HP itu ya, HP kecil. Kebetulan anak saya itu sekolah di SMA Al-Azhar. Jadi tidak boleh bawa HP yang Android itu. Tapi memang pengawasan orang tua itu penting. Ya, makanya saya tadi sempat membaca sebuah tulisan Ustadz ya. Ternyata tulisan itu sangat luar biasa itu. Ternyata kita sekarang ini sedang mempersiapkan generasi terburuk dengan membiarkan anak-anak kita biarkan mereka tidak melakukan kewajibannya. Misalnya, contoh, mereka sudah bisa menyetrika sendiri, mereka sudah bisa cuci piring sendiri, tapi kita tidak pernah
mau menyuruh mereka memberikan kewajiban itu. Kasihan dia baru pulang sekolah. Aduh, dia capek pasti di sekolah. Aduh, nanti dia lambat pergi sekolah, setrika akan memang bajunya dan lain sebagainya. Ternyata kita sedang mempersiapkan mereka untuk suatu masa yang nanti mereka akan menyesali sendiri. Tuh, tidak bisa apa-apa mereka. Mau dibawa pesantren tidak bisa apa-apa. Mau pergi kemana-mana mereka tidak bisa bekerja karena tidak kita persiapkan sejak dari awal. Saya kira itu. Jadi memang betul kata Nabi itu bukan kata Nabi ya, al-ummu al-madrasul ula itu syair Arab gitu ya. Sangat bagus itu. Ya. Jadi syair Arab memberikan motivasi. Ya, memberikan motivasi kepada kita. Oh iya, saya seorang ibu ya. Saya ini adalah madrasah, tidak boleh saya diam-diam. Saya harus ajari anak saya. Apa yang bisa saya ajarkan, saya ajarkan. Ya, sekarang ini kalau kita mau baca itu atau kita mau nonton di YouTube, tapi hati-hati ya Bu, nonton harus yang betul-betul sumbernya betul. Karena memang sekarang ini masyarakat kita ini literasinya sangat rendah, gitu ya. Membacanya sangat rendah, jadi harus hati-hati. Saya kira itu Ibu. Ya. Ya, baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustazah atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema peran muslimah dalam berdakwah di era digital bersama Ustazah Hajah Harnia, sarjana agama yang merupakan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Palu. Ya, baik, sambil menunggu penelpon mungkin kami persilakan lagi ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Huntap 1 Tondo. Silakan. Kami persilakan ibu-ibu. Ya, silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani dari Majelis Taklim An-Nur. Saya ingin bertanya Ustazah, bagaimana cara berdakwah yang tepat pada era yang serba canggih ini? Mohon penjelasannya Ustazah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mulyani ya. Satu lagi barangkali, ibu-ibu dari Majelis Taklim, kami persilakan. Ya, silakan. Ya, sambil menunggu kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustazah atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema peran muslimah dalam berdakwah di era digital. Kami persilakan barangkali ada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur. Silakan. Ya, mungkin sebelum kita menerima penelpon Ustazah, kita persilakan dulu tentang pertanyaan dari Ibu Mulyani. Ini tentang cara berdakwah Ustazah yang tepat pada era milenial atau zaman now ini bahasa kerennya Ustazah. Ya, tafadhol Ustazah. Iya, baik. Saya beberapa waktu lalu itu sempat mengikuti kegiatan Munas Korps Mubalighah Dewan Masjid Indonesia. Dan salah satu materi yang disampaikan itu adalah sekarang ini umat Islam itu jumlahnya 87,16% dan 34, sekian persen itu adalah remaja. Tapi ternyata banyak yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ternyata beliau meneliti itu sekarang itu sudah seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jadi kira-kira apa, ruang-ruang apa ya ibu-ibu yang bisa kita masuki untuk kita bisa berdakwah? Ya, banyak ibu-ibu. Kalau kita mau melakukan dakwah itu kan menyeru, menyampaikan sesuatu kebenaran ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan, menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kesabaran. Ya, kata surah apa itu? Ya, surah Al-As. Al-As. Ya. Ya, jadi kita bisa itu melakukan dakwah itu pertama dengan mungkin tulisan. Ibu-ibu punya WA? Nah, jangan sampai kita cuma punya kebiasaan meneruskan, diteruskan tanpa kita melihat dulu sebenarnya yang ditulis oleh seseorang itu betul atau tidak. Ya, bagaimana cara kita melihat itu betul atau tidak? Memang kita perlu mengkaji, itu kan? Lihat mungkin Al-Quran, khususnya ayat-ayat Al-Quran, surah ini, ayat ini, lihat dulu Al-Qurannya, betul tidak ini Al-Qurannya ini. Hadisnya
betul atau tidak. Kita lihat dulu, baru kita men-share itu apa namanya, itu info itu. Atau misalnya tulisan apa gitu loh, tulisan tentang motivasi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan syiar Islam, bisa itu namanya kita sudah berdakwah lewat digital. Hanya kita harus hati-hati, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, ya. Saya barusan menulis di FB itu surah Al-Hujurat ayat 6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu itu seorang yang fasik, orang-orang yang tidak betul, memberikan berita, maka teliti dulu kebenarannya. Jangan sampai kamu menimpakan musibah kepada suatu kaum yang kamu sendiri nanti akan menyesalinya. Ya. Kita punya dosa jariah loh kalau kita mau share-share itu sesuatu yang hoax. Karena kita ini sekarang kan hidup di antara dua dunia ini. Ya dah, ibu-ibu, bagaimana? Dunia nyata dan dunia maya. Masya Allah. Jadi hati-hati ibu-ibu, jangan sampai kita melakukan itu tapi kita justru menimpakan musibah kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Ya, itu pertama, bolehlah lewat sosial media ini ya. FB, ibu-ibu punya FB? Udah? Punya, ya yang paling rendah adalah FB itulah ya, bisa kita berbagilah apa yang bisa kita bagi. Itu berarti kalaupun jangan jangan sedih kalau tidak ada yang like ya, ibu-ibu. Iya. Kadang-kadang ibu-ibu sudah bikin status, Assalamualaikum, kegiatan majelis taklim, lagi kajian tentang wudhu, ini terus, tidak ada yang like. Jangan sedih, pasti lewat di berandanya orang-orang, pasti mereka baca, ya, tidak usah khawatir tidak di like, ya, mereka pasti baca dan itu berarti kita sudah berdakwah. Kemudian bisa juga lewat tulisan, lewat lisan, ya, seperti ibu-ibu dalam keluarga saja, sama suami saja, bangun sholat, ya, jangan main HP terus, sholat itu, bangun Pak, sholat subuh, aduh, ini dunia dan seisinya ini sholat apa namanya itu, sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu saja kita sudah berdakwah. Ya, tidak usah terlalu jauh-jauh kita membayangkan dakwah itu assalamualaikum, bukan begitu ya, tapi sekemampuan kita ya, setulisan. Bisa juga kita melakukan dakwah ini bilhal ya, dakwah dengan melakukan aksi di lapangan. Misalnya kita bersedekah, kemudian kita membantu ada sesama. Kegiatan Jumat Berkah ya, Jumat Berkah, apalagi ibu-ibu majelis taklim. Dan itulah ruang yang bisa kita pakai, ruang di majelis taklim. Ya, mungkin ibu-ibu yang pimpin sholawatan, ya, pimpin baca yasin. Setelah baca yasin, ibu-ibu jangan cuma baca yasin terus. Salah-salah diteruskan saja biar salah. Ayo, mari kita tahsinul Quran. Kita perbaiki kita punya bacaan yasin. Toh? Nah, jangan ibu-ibu misalnya ketua majelis taklim bilang begitu, minggu depan kita orang belajar mengaji, tidak ada yang mau datang. Iya, Masya Allah. Betul tak? Tapi kalau ibu-ibu, kita baca yasin ya, kita baca yasin atau kita baca Asmaul Husna. Tapi nanti ibu-ibu mari kita orang kasih bayar dulu, kita orang punya bacaan yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Atau kita baca, mari kita baca surah Al-Mulk misalnya. Tabarakalladzi. Tidak apa-apa, biarlah ibu-ibu baca. Tapi setelah itu kita perbaiki. Bu, cara bacanya tuh begini. Toh. Mari kita sama-sama belajar. Itu sudah ruang yang bisa kita gunakan. Ya, itu namanya sedikit demi sedikit. Yang penting nanti ada hasilnya. Ada bertahap Ustazah ya? Bertahap. Dan memang majelis taklim itu adalah salah satu sarana pendidikan. Salah satu sarana untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka kalau ibu-ibu majelis taklim ini, ibu ketuanya, ya, mana ibu ketuanya tadi? Yang mana? Oh iya, Ibu Nurjana Kambayan. Ustazah, iya. Iya, beliau saya kenal juga. Iya, mungkin
bikin program ibu-ibu ya. Kita bisa bikin program, bikin jadwal ya. Itu majelis taklim ada silabusnya. Ibu-ibu sudah punya silabus majelis taklim? Sudah? Nah, kalau sudah, kita mulai kajian dari fikih dulu. Ya, gitu. Usahakan seminggu sekali. Itu sudah dakwah kita melakukan. Masya Allah. Ya, sudah bisa dalam lingkungan kita sendiri dulu. Kemudian keluarga kita bawa, kemudian ke dalam lingkungan kita. Ya, baik. Saya kira itu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustazah, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustazah atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema peran muslimah dalam berdakwah di era digital bersama narasumber Ustazah Hajah Harnia, Sarjana Agama, yang merupakan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Palu. Ya baik, saya persilakan kepada ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur, Huntap 1 Tondo, satu orang lagi, silakan. Untuk bertanya, silakan, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Lesmaya, saya dari Majelis Taklim An-Nur Huntap 1 Tondo. Adapun pertanyaan saya Ustazah, bagaimana cara kita sebagai seorang istri untuk menyikapi seorang suami yang mempunyai sifat yang sedikit temperamen di dalam menjalankan peran kita sebagai seorang muslimah? Demikian pertanyaan saya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Gita atas pertanyaannya. Mungkin Ustazah langsung jawab saja. Ini tentang bagaimana cara kita sebagai seorang istri ini untuk menghadapi suami yang temperamental. Temperamen ya. Masya Allah, kan main. Masya Allah. Tapi ibu-ibu suami aman kan di rumah? Iya. Curhat ini bisa ya. jadi curhatan ini saja. Iya, oke, baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istri itu adalah pakaian bagi suami. Suami pun pakaian bagi istri. Sampai di rumah bilang ya sama bapak ya. Iya, Masya Allah. Komiu itu saya punya pakaian. Saya ini pakaiannya Komiu. Tidak usah kasar-kasar. Ya. Tidak usah terlalu ngomong yang semua kebun binatang muncul. Apalagi kalau sudah marah, ya. Jangan. Sampaikan bahwa kita ini wanita adalah harus dilindungi gitu ya. Jadi sikap kita bagaimana menghadapi orang yang seperti itu? Pigijo, bawa di laut. Bukan begitu ibu-ibu ya. Ya, jadi caranya kita ya mungkin dengan cara persuasif lah ya. Ajak dia ngobrol yang baik-baik. Kemudian sampaikan keluhan-keluhan kita. Janganlah Komiu begitu. Masa pada saat Komiu minta saya sama orang tua, kan Komiu siap untuk menjaga saya, melindungi saya. Jadi hati-hati itu. Baru sampaikan sama dia,
kasih tahu sama suami bahwa ada undang-undang KDRT. Undang-undang KDRT itu satu, tidak boleh melakukan kekerasan fisik. Yang kedua, tidak boleh melakukan kekerasan psikis. Nah itu kalau kebun binatang sudah keluar semua itu namanya kekerasan psikis. Hati-hati loh Pak, saya bisa laporkan ke MIU. Kalau tidak, kalau mau berkata-kata yang menyinggung perasaan kita, kemudian membawa-bawa orang tua kita, kasar segala macam dibilang-bilang, itu termasuk kekerasan psikis. Dan itu ada undang-undangnya di dalam undang-undang KDRT, penghapusan KDRT. Saya kira itu ibu-ibu ya. Jadi bagaimana lah caranya ya? Berdoa, banyak berdoa ya. Minta sama Allah. Hanya Allah yang maha membolak-balikan hati. Ya Allah, kasih lembut, kasihan saya punya hati suaminya, hati suami saya. Ya, kasih lembut, jangan sampai dia ngomong selalu yang tidak mengenakan hati gitu ya. Sehingga kita nanti malah malah menjadi trauma, tidak bisa beraktivitas ya, tidak bisa melakukan tugas-tugas keseharian kita. Jangan-jangan saking pusingnya urus suami yang begitu, garam terlalu banyak dikasih di masakan. Iya. Bisa-bisa asin Ustazah ya. Suaminya tambah marah lagi suami itu. Ya Allah, jadi seperti itu. Iya, baik Ustazah, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini. Tetapi karena mengingat durasi waktu, mungkin Ustazah bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustazah sampaikan. Baik, Ustazah. Baik, terima kasih. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslimah itu kita harus menjadi agen perubahan. Harus kita berubah, ya. Ayo berubah. Kita rubah diri kita, rubah keluarga kita, dan rubah semua di lingkungan kita. Kita harus menjadi contoh teladan yang baik, harus jadi motivator, jadi konseling dan lain sebagainya. Saya kira itu, Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Mungkin Ustazah bisa doa sedikit, gitu. pendek, tafadhol. Baiklah, ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah, pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajah kepada Allah. Amin ya Allah. Semoga Allah mengijabah doa kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas siha wa abwabas salamah wa abwabas sakinah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal rizki wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya dan doanya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustazah sudah menyampaikan esensi dari kegiatan dakwah seorang muslimah, bahwa seorang muslimah harus menjadi agen perubahan, dan juga Ustazah menjelaskan bahwa jadilah muslimah yang baik, insya Allah amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Hajah Harnia SAG sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Ustazah. Ya, terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Huntap 1 Tondo bersama Ketua Ibu Nurjana Kambayan SAG MPDI. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali ibu-ibu. Terima kasih. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustazah. Terima kasih banyak.